Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, presiden dengan nama terpanjang dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia. Pandai menari tradisional dan gemar menonton film-film India. Penyuka sambal, terutama sambal terasi, sambal matah khas Bali, dan sambal bawang. Menjadi peserta termuda KTT Gerakan Non-Blok ke-1 di Beograd saat usianya 16 tahun. Pernah turun langsung menyelamatkan bunga teratai di empang yang tergusur untuk lahan industri. Sukses melobi Kuba agar abstain terkait Timur Timur. Mengacungkan cerutu dan memberi kode, Kuba takluk. Timur Timur batal masuk agenda sidang DKPBB. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode spesial Apa Kata Mega. Sekarang saya ingin tahu apa sesungguhnya kata Megawati Soekarno Putri soal hal yang masih membuat orang bertanya-tanya. Masih misteri katanya Bu. Hubungan antara Presiden ke-5 dengan Presiden ke-6. Ibu Mega dan SBY. Ibu tercatat sebagai atasan langsung SBY ketika menjadi menteri. Namun kemudian hubungan itu menjadi renggang. Saya ingin konfirmasi apa betul Ibu sempat bertanya sampai 3 kali ke Pak SBY ketika akan mencalonkan diri menjadi presiden dan 3-tiganya dijawab tidak. Apakah betul informasi itu, Bu? Jadi sebenarnya tidak seperti begitu. Jadi pada waktu itu kan ada surat dari KPU yang dilayangkan melalui Sekretariat Negara. Urusannya sebetulnya untuk bisa mengetahui apakah dari kabinet gotong royong itu kan ada ketua umumnya yang akan nantinya ikut berkampanye. Karena kan di sana dikatakan kan tentu harus ada izin. Dan juga berarti kan membuat jadwal yang tentunya harus dilaporkan ke KPU. Nah, saya waktu itu ditanya oleh sekretaris negara saya, apakah ini akan segera dijawab atau tidak, Ibu Presiden. Oh, saya kira ini karena perlu, jadi lebih baik kita buat sebagai rapat. Jadi saya bikinlah rapat dengan semua menteri mereka yang saya anggap, jadi tidak kesemuanya yang saya anggap itu kemungkinan akan ikut. Jadi ya tentu dong saya membuka rapat dan bertanya. Saya dapat surat dari KPU dan ini harus dijawab. Dan menurut saya, karena di antara kita ini ada yang sebagai ketua umum, saya katakan seperti saya ketua umum, pada waktu itu Pak Hamzah juga ketua umum, waktu itu ada Pak Yusril, itu juga ketua umum, apa lagi ya. Sehingga ya saya lebih baik mendapatkan jawaban secara langsung. Jadi ya saya tanya toh satu-satu ya. Kalau seperti Pak Hamzah mengatakan, meskipun saya ketua umum, tapi belum mendapat perintah dari partai. Sehingga saya belum tahu apakah akan ikut dan membuat jadwal. Pak Yusril begitu, sampai kepada Pak SBY ya, Susilo ya. Jadi kebetulan pada waktu itu, mohon maaf, saya harus pergi ke toilet ya. Jadi saya bilang pada Pak Hamzah untuk coba Bapak teruskan. Jadi waktu saya kembali ya, Pak Hamzah mengatakan sudah selesai Bu, semuanya sudah ditanya.
baiklah kalau begitu, maka saya persilahkan, karena biasanya waktu di zaman saya itu setelah, kalau masih ada waktu dan kebetulan makan siang, ya saya bilang silakan untuk makan siang. Jadi Ibu tidak sempat bertanya langsung ke Pak Susilo? Nah, ya Mbak dengar dulu dong. Oh ya, penasaran Bu. Nah, jadi Pak Hamzah mengatakan bahwa ketika beliau ditanya itu mengatakan itu kan hanya dari media, karena rupanya yang ditanyakan Pak Hamzah, apakah betul Bapak bukan sebagai ketua umum tapi juga akan ikut berkampanye karena sudah mendirikan sebuah partai. Ya, itulah yang dikatakan oleh beliau bahwa itu semua adalah berita dari media. Jadi dengan begitu kan saya berkesimpulan bahwa beliau tidak memberikan sebuah jawaban yang pasti. Ya, saya bilang pada Pak Hamzah, oh ya baik, terima kasih. Itulah yang akan saya sampaikan nantinya ke KPU. Ya, itulah ceritanya sebetulnya. Saya ingin kembali bicara soal partai yang sudah Ibu pimpin 21 tahun. Kalau kita bicara soal PDI Perjuangan dan regenerasi PDI Perjuangan, ada keluarga juga di sini. Apakah ketum PDI Perjuangan harus dari Trah Soekarno? Nah, menjadi sebuah pertanyaan kalau selalu ditanya pengganti ibu siapa. Jadi saya juga selalu mengatakan tidak bisa hal ini hanya dibicarakan di elit partai. Tentu kalau elit partai itu tidak akan berpikir, tentu dong, siapa sih yang gak mau jadi ketua umum? Keren kan? Keren banget Bu. Keren. Sama presiden kan, paling nggak secara nasional itu kan juga strukturnya ada. Jadi saya mengatakan, tapi jangan lupa pengikut Bung Karno itu eksis, masih ada. Nah, dan itu tidak bisa terus saya nyuruh-nyuruh, kamu mesti ikut loh, kamu mesti ikut, nggak bisa. Partai itu kan adalah sebuah organisasi, partai politik. Jadi kalau dalam politik, apa yang harus kita jalankan? Maka kita harus bisa, satu, mengumpulkan, ya tentu orang. Tentunya kan tidak dengan paksaan. Jadi secara sukarela. Makanya mereka yang masuk ke PDI Perjuangan sekarang, itulah yang harus proaktif mencari dan masuk. Yang berikutnya itu harus bisa mengorganisir, makanya namanya organisasi. Kita organisir kumpulan itu. Nah, pertanyaan saya, katakan kalau di bawah masih menginginkan dari paling tidak keluarga dari Bung Karno, karena yang tadi saya katakan mereka itu eksis. Ketika terjadi pemilu-pemilu, PDI Perjuangan menurut saya itu kan tidak pernah bisa diturunkan kecuali ya waktu zaman Orde Baru. Karena itu kan suatu rekayasa yang sedemikian rupa, yang saya bilang itu sifatnya sudah otoriter. Ya 33 tahun itu kan kita sudah tahu bakal menangnya itu siapa. Meskipun dengan menggerutu pun kita masuk